Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam perkuliahan kali ini, yaitu perkuliahan pendidikan kewarganegaraan. Kali ini kita akan berbicara tentang negara dan konstitusi. Kita mulai dengan pengertian tentang negara. Ada banyak pengertian tentang negara, ada beberapa ahli yang akan memberikan definisi tentang apa itu negara. Menurut Cronenberg, negara itu adalah organisasi yang didirikan atas dasar kehendak suatu golongan atau bangsanya sendiri. Jadi menurut Cronenberg, negara itu adalah sebuah organisasi yang didirikan atas dasar kehendak suatu golongan atau bangsanya sendiri. Sedangkan menurut George Jelinek, negara itu adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah mendiami wilayah tertentu. Menurut George Jelinek, negara itu adalah organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia yang telah mendiami wilayah tertentu. Selanjutnya menurut Roger L. Soltau, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat. Menurut Roger F. Soltau, negara adalah alat atau wewenang yang mengatur atau mengendalikan persoalan bersama atas nama rakyat. Selanjutnya yang keempat menurut Miriam Budiarjo, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Menurut Miriam Budiarjo, negara adalah organisasi dalam suatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu. Selanjutnya yang kelima menurut Sunarko, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan. Menurut Sunarko, negara adalah organisasi masyarakat yang mempunyai daerah tertentu di mana kekuasaan berlaku sepenuhnya sebagai suatu kedaulatan. Nah, berdasarkan definisi-definisi yang diberikan oleh para ahli, maka kita bisa melihat bahwa para ahli mendefinisikan sebuah negara itu. Cronenberg mengatakan negara itu adalah sebuah organisasi. George Jelinek juga mengatakan negara itu adalah sebuah organisasi. Sedangkan Roger L. Soltau mengatakan negara itu adalah alat. Miriam Budiarjo juga mengatakan negara itu organisasi. Sunarko juga mengatakan organisasi. Nah, perbedaan daripada pendapat para ahli ini, di mana ada yang melihat organisasi, Cronenberg melihat organisasi itu didirikan atas dasar kehendak satu golongan. Sedangkan George Jelinek mengatakan organisasi yaitu organisasi kekuasaan dari sekelompok manusia. Jadi organisasi itu dibuat oleh sekelompok manusia, organisasi yang diberi kekuasaan, dan George Jelinek mengatakan juga adalah kelompok manusia yang telah mendiami wilayah tertentu. Dia telah menambahkan bahwa di samping organisasi ada kekuasaan, sekelompok manusia, dan juga ada wilayah tertentu. Sedangkan Roger L. Soltau mengatakan negara itu alat
dia tidak mengatakan kekuasaan, tapi adalah wewenang yang mengatur atau bisa mengendalikan persoalan bersama. Kemudian telah menambahkan di sini atas nama rakyat. Jadi Soltau menambahkan bahwa di samping negara itu adalah alat yang juga mempunyai kewenangan yang bisa mengendalikan persoalan bersama, dan juga di sini dia telah menyebutkan adanya rakyat. Sedangkan Miriam Udarjo mengatakan negara juga adalah suatu organisasi, kemudian dia mengatakan adalah dalam suatu wilayah, kemudian bisa memaksakan kekuasaannya, dan ini sah terhadap semua golongan yang ada, dapat menetapkan tujuan-tujuan, ya ada tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Nah, Sunarko juga mengatakan bahwa negara itu organisasi dari apa? Dari masyarakat. Jadi ada organisasi masyarakat, kemudian ada daerah tertentu, kemudian juga ada kekuasaan, ya, dan berlaku juga ada kedaulatan. Nah, jadi para ahli ini memberikan definisi dengan saling melengkapi, tidak hanya organisasi, juga ada kekuasaan, ada kewenangan, kemudian ada sekelompok manusia atau disebut sebagai rakyat atau bangsa, ada wilayah, kemudian juga ada tujuan cita-cita bersama atau bisa mengatasi persoalan bersama, kemudian juga ada kedaulatan. Jadi negara merupakan terdiri dari organisasi, dari sekumpulan orang, kemudian juga menempati wilayah tertentu, kemudian diorganisir oleh pemerintahan, kemudian memiliki kedaulatan. Inilah yang kita lihat daripada unsur-unsur negara, yaitu adanya pemerintah, adanya rakyat, ya, ada wilayah, dan juga adanya kedaulatan. Dan mengenai terjadinya negara, teori terjadinya negara, ada beberapa teori yang mengatakan bagaimana negara ini muncul, ada atau terjadi. Yang pertama yaitu teori kontrak sosial. Teori kontrak sosial itu disampaikan oleh Thomas Hobbes, John Locke, dan J.J. Rousseau, di mana Thomas Hobbes mengatakan bahwa, ya, dalam teori kontrak sosialnya mengatakan bahwa ada dua fase dalam kehidupan manusia. Dalam kehidupan negara ada dua fase dalam kehidupan manusia, yaitu fase sebelum ada negara dan fase sesudah ada negara. Nah, pada fase pertama, yaitu fase sebelum ada negara, maka Thomas Hobbes mengatakan bahwa manusia ini adalah homo homini lupus. Homo homini lupus, yaitu yang kuat menjadi pemangsa yang lemah. Mana menurut Thomas Hobbes, pada fase pertama sebelum ada negara, nah manusia ini, kehidupan manusia ini selalu dipenuhi oleh konflik, bermusuhan, bahkan membunuh-bunuhan, dan di situ maka yang kuatlah yang berkuasa, yang kuatlah memerintah yang lemah. Nah, oleh karena itu, itulah fase pertama menurut Thomas Hobbes sebelum ada negara. Nah, pada fase yang kedua, manusia melihat situasi pada fase pertama di mana manusia ini yang kuat memangsa yang lemah, terjadi konflik, bermusuhan, membunuh, maka bagaimanapun manusia tentu ingin mencari keamanan, ketertiban, ya, kedamaian, maka manusia melakukan perjanjian bersama. Ya, individu-individu itu melakukan perjanjian bersama, yaitu di dalam perjanjian atau kontrak sosial itu bersedia dengan sukarela menyerahkan sebagian hak mereka kepada seseorang atau badan lembaga yang mereka amanahkan, yang mereka percayakan untuk mengatur kehidupannya agar berjalan dengan tertib, damai, ya, dan bisa sejahtera. Kemudian memberikan kekuasaan kepada sekelompok orang. Jadi dengan adanya situasi pada fase pertama sebelum ada negara di mana terjadi kekacauan, konflik, bermusuhan, bahkan bunuh-bunuhan, maka
individu secara bersama melakukan perjanjian atau kontrak sosial dengan secara sukarela menyerahkan sebagian hak mereka kepada seseorang, kepada suatu badan atau lembaga yang diberikan amanah untuk mengatur mereka, dan badan atau lembaga atau sekelompok orang itu diberikan kekuasaan untuk mengatur kehidupan individu bersama. Nah, inilah yang disebut dengan teori terjadinya negara berdasarkan teori kontrak sosial. Yang kedua, teori kontrak sosial juga menurut John Locke. Ya, John Locke menyatakan ada dua fase juga dalam kehidupan manusia, yaitu sebelum ada negara dan yang kedua ada setelah ada negara. Nah, pada fase pertama sebelum ada negara, John Locke mengatakan manusia ini sebenarnya hidupnya damai, tentram, ya, berlaku hukum akal manusia. Tentu akal manusia mengatakan harus hidup damai, tentram, ya, tidak boleh mengganggu orang lain, ya, apalagi berkonflik, bermusuhan atau berbunuh-bunuhan. Nah, pada fase pertama ini manusia menyadari bahwa setiap manusia itu tidak boleh mengganggu orang lain. Itulah hukum akal namanya, ya. Dan manusia berusaha untuk selalu hidup damai dan tentram. Tapi tentu tidak mungkin perdamaian, ketentraman ini akan berlaku secara abadi. Artinya berpotensi juga untuk terjadi konflik, bermusuhan dan sebagainya. Oleh karena itu, pada fase kedua, manusia, individu-individu tadi juga melakukan perjanjian karena takutnya dan bisa berpotensinya terjadinya konflik, ya. Untuk itu maka bersepakatlah individu-individu ini melakukan perjanjian, melakukan kontrak sosial, yaitu harus ada ditunjuk pemimpin yang bisa mengatur kehidupan damai dan tentram tadi supaya bisa abadi, bisa terus berjalan dengan berjalanan seiring waktu. Jadi pada fase kedua lahirnya terjadinya negara itu juga karena individu melakukan perjanjian, karena dalam kehidupan yang damai tentram itu juga berpotensi akan terjadinya konflik, akan terjadinya bermusuhan, membunuh dan sebagainya. Maka mereka bersepakat untuk menunjuk pemimpin yang bisa mengatur mereka melalui suatu perjanjian. Itulah yang disebut dengan kontrak sosial melahirkan suatu negara. Nah, kemudian yang ketiga yang juga teori tentang kontrak sosial yaitu J.J. Rousseau, ya. J.J. Rousseau mengatakan juga bahwa dalam fase kehidupan manusia ada dua fase, yaitu pertama fase sebelum ada negara. Maka J.J. Rousseau sama dengan John Locke mengatakan pada umumnya manusia itu sudah bisa mengatur kehidupannya, bisa berjalan dengan aman, damai, tentram, dan juga menghendaki itu selalu damai, aman, tentram, tidak mengganggu juga pada orang lain, ya, tidak mengganggu hak orang lain dan sebagainya. Tetapi sama dengan John Locke bahwa kedamaian itu tidak abadi dan bisa jadi akan suatu saat akan terjadi kekacauan, ya, dan perdamaian itu tidak langgeng. Oleh karena itu, untuk menjamin tersebut maka individu melakukan perjanjian, melakukan kontrak sosial untuk menghindari kekacauan dan agar selalu hidup damai dan langgeng. Oleh karena itu mereka menyerahkan sebagian haknya, menyerahkan kekuasaan kepada seseorang atau sekelompok orang atau kepada suatu badan, lembaga yang bisa mengatur kehidupan bisa berjalan dengan baik tanpa ada kekacauan dan berlakunya perdamaian secara langgeng, aman, tertib, damai dan sejahtera. Nah, itulah teori terjadinya negara yang menurut tiga ahli ini yang disebut dengan teori kontrak sosial, baik dari Thomas Hobbes, John Locke, J.J. Rousseau. Nah, walau pandangan yang berbeda, di fase pertama ada yang menyebutkan manusia ini telah kacau, saling membunuh, ya, saling bermusuhan, berkonflik. Tapi ada juga mengatakan bahwa dasarnya manusia ini damai dan juga kedamaian itu harus dijaga melalui perjanjian masyarakat, mempercayakan, memberikan haknya kepada orang lain supaya kehidupan bisa berjalan dengan baik dan damai. Itulah munculnya negara. Yang kedua, teori terjadinya negara yaitu berdasarkan teori ketuhanan, ya. Ini
teori ketuhanan ini yaitu Augustinus, F.J. Stoll, dan Cronenberg ya. Jadi ahli yang mengatakan bahwa teori terjadinya negara yaitu teori ketuhanan yaitu dari Augustinus, F.J. Stoll, dan Cronenberg. Nah, mereka mengatakan bahwa negara itu adalah kehendak Tuhan. Jadi negara itu terjadi karena adalah kehendak Tuhan, karena kuasa Tuhan, maka negara itu ada. Yang ketiga yaitu teori hukum alam. Nah, di sini disebutkan bahwa negara itu ada karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang bermacam-macam. Jadi teori hukum alam mengatakan bahwa negara itu memang harus ada karena setiap manusia ada keinginan. Setiap manusia harus memenuhi kebutuhan yang bermacam-macam sehingga harus ada pengaturan kepada individu, ada pemberian ya supaya kehidupan ini bisa berjalan dengan baik karena setiap orang punya kebutuhan, setiap orang punya kepentingan, setiap orang punya keinginan, maka dibuatlah negara agar keinginan dan kebutuhan manusia itu bisa terpenuhi. Oke, tiga itulah yang teori terjadinya negara, baik kontrak sosial, baik teori ketuhanan, ya, negara adalah kehendak Tuhan, maka negara juga akan diatur berdasarkan nilai-nilai ajaran-ajaran agama biasanya ya. Dan kemudian teori hukum alam, negara ada karena manusia punya keinginan dan kepentingan untuk memenuhi kebutuhannya yang bermacam-macam. Nah, selanjutnya kita lihat berdasarkan kenyataan bahwa negara itu terjadi di alam nyata. Kita lihat yaitu yang pertama ada karena pendudukan, di mana suatu wilayah yang diduduki oleh sekelompok manusia, ya contohnya negara Liberia ya, yaitu negara terjadi karena pendudukan, yaitu suatu wilayah yang diduduki oleh sekelompok manusia, contohnya adalah Liberia. Kemudian yang kedua adalah pelepasan, yaitu suatu daerah yang semula menjadi wilayah daerah tertentu melepaskan diri dan menyatakan kemerdekaannya. Contohnya tidak jauh-jauh seperti Timor Leste yang lepas dari Indonesia. Yang ketiga yaitu pemecahan, yaitu lenyapnya suatu negara dan munculnya negara baru. Contoh dulu ya, ada Jerman Barat dan Jerman Timur. Awalnya mereka adalah satu Jerman tahun 1945. Yang keempat yaitu peleburan atau fusi, yaitu beberapa negara meleburkan diri menjadi satu. Jadi beberapa negara meleburkan diri menjadi satu negara. Nah, bentuk negara pada umumnya ada dua, yaitu bentuk negara kesatuan unitary state dan juga ada negara serikat atau federation. Negara kesatuan yaitu negara yang mengatur semua kekuasaan di lingkungan wilayah negaranya, berkuasa penuh, yang berkuasa penuh hanya pemerintah pusat. Nah, negara kesatuan juga ada dua sistem. Yang pertama sistem sentralisasi, artinya semua kekuasaan ya di lingkungan wilayah itu diatur penuh oleh pemerintah pusat. Kemudian juga sistem desentralisasi, yaitu daerah diberi kewenangan penuh untuk mengurus rumah tangganya sendiri atau disebut dengan otonomi daerah. Adapun ciri khas negara kesatuan yaitu yang pertama kedaulatan keluar dan ke dalam ya ditangani atau dipegang oleh pemerintah pusat. Yang kedua, negara hanya memiliki satu undang-undang dasar, satu kepala negara, satu dan menteri dan satu DPR. Kemudian yang ketiga yaitu kebijakan hanya satu, terutama dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Nah, selanjutnya negara serikat atau federation ya. Negara serikat atau federation yaitu suatu negara yang mempunyai negara-negara bagian. Negara-negara tersebut adalah gabungan dari beberapa negara. Nah, negara bagian memberi sebagian kekuasaannya kepada negara serikat, yaitu pertahanan keamanan, hubungan luar negeri, keuangan, pos, dan telekomunikasi. Jadi negara serikat, suatu negara yang mempunyai negara-negara bagian, di mana negara tersebut adalah gabungan dari beberapa negara. Nah, bentuk-bentuk negara yang lain juga berdasarkan
kekuasaan, maka ada negara yang disebut negara bentuk negara monarki, ada oligarki, dan ada demokrasi. Negara monarki dipimpin biasanya oleh seorang saja, salah satu orang yaitu atau raja, biasanya negara kerajaan. Yang kedua adalah oligarki, negara dipimpin oleh beberapa orang, biasanya ini adalah negara-negara feodal. Dan ketiga adalah demokrasi, yang dimana kita mengetahui negara demokrasi itu bentuk negara yang kekuasaan yang terletak di tangan rakyat. Nah, adapun tugas-tugas pokok dari pemerintahan itu menurut Riaz Rashid ya, yang pertama yaitu menjamin terciptanya keamanan ya. Keamanan dari segala kemungkinan terjadinya ancaman, baik datang dari dalam maupun dari luar. Kemudian juga yang kedua memelihara ketertiban, yang ketiga menegakkan keadilan, yang keempat melakukan pembangunan fasilitas, jalan, pendidikan, kesehatan dan sebagainya. Yang kelima meningkatkan kesejahteraan sosial, yang keenam kebijakan ekonomi yang menguntungkan, dan kebijakan pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan. Nah, itulah tugas pokok pemerintah menurut Riaz Rashid. Nah, selanjutnya kita berbicara tentang konstitusi. Konstitusi yang pertama yaitu menetapkan sesuatu secara bersama-sama. Yang kedua, segala ketentuan dan aturan ketatanegaraan. Yang ketiga yaitu undang-undang dasar suatu negara. Jadi konstitusi itu pertama yang dimaksud konstitusi adalah menetapkan sesuatu secara bersama-sama. Yang kedua, konstitusi itu adalah segala ketentuan dan aturan ketatanegaraan. Yang ketiga, konstitusi itu adalah undang-undang dasar suatu negara. Nah, undang-undang dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan konstitusi yaitu hukum dasar tidak tertulis. Nah, di Indonesia kita pernah memiliki Undang-Undang Dasar 1945, pernah memberlakukan juga Konstitusi Republik Indonesia Serikat tahun 1949, kemudian kita pernah juga menjalankan Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950, dan juga kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 tahun 1959. Dan sampai sekarang kita masih menggunakan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun definisi konstitusi menurut para ahli, yang pertama menurut Herman Heller, konstitusi yaitu dalam pengertian politis sosiologis. Konstitusi mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Yang kedua, konstitusi dalam pengertian yuridis, yaitu suatu kesatuan kaedah yang hidup dalam masyarakat yang selanjutnya dijadikan suatu kesatuan kaidah hukum. Yang ketiga, konstitusi pengertiannya lebih luas dari undang-undang dasar, yaitu yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku di dalam suatu negara. Itulah konstitusi menurut Herman Heller. Kemudian konstitusi menurut K.C. Ware, yaitu keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Itulah konstitusi menurut K.C. Ware. Adapun selanjutnya konstitusi menurut C.F. Strong, yaitu suatu kumpulan azas-azas yang menyelenggarakan pemerintah dalam arti luas, hak-hak dari pemerintah antara pemerintah dengan yang diperintah, ya, menyangkut HAM. Jadi F.C. Strong mengatakan konstitusi ada suatu kumpulan azas-azas yang menyelenggarakan pemerintah dalam arti luas, kemudian hak dari pemerintah dan antara pemerintah dengan yang diperintah,
yaitu menyangkut HAM, asasi manusia. Jadi yang pertama yaitu peraturan mengenai pendirian lembaga-lembaga, ya, lembaga-lembaga negara tentunya, yaitu yang kedua fungsi-fungsi dari alat perlengkapan negara, yang ketiga hak-hak tertentu yang telah ditetapkan. Jadi menurut C. F. Strong, konstitusi itu yang pertama yaitu berisi pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga negara, kemudian fungsi-fungsi dari alat perlengkapan negara, dan yang ketiga adalah hak-hak tertentu yang telah ditetapkan. Selanjutnya Profesor Prayudi Atmosudirjo mengatakan konstitusi itu yang pertama itu hasil atau produk sejarah dan proses perjuangan bangsa. Yang kedua rumusan dari filsafat, cita-cita, kehendak, dan perjuangan bangsa. Yang ketiga yaitu cermin dan jiwa, ya, jika pikiran, mentalitas, dan kebudayaan suatu negara. Jadi konstitusi adalah cermin dan jiwa, jalan pikiran, mentalitas, dan kebudayaan suatu bangsa. Sedangkan menurut Miriam Budiarjo, konstitusi itu adalah suatu piagam yang menyatakan cita-cita bangsa dan merupakan dasar organisasi kenegaraan suatu bangsa. Kemudian juga undang-undang dasar yang merupakan bagian tertulis dari konstitusi. Selanjutnya 3 hal pokok isi konstitusi. Yang pertama, adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia. Kemudian hak asasi manusia dan hak warga negara. Kemudian yang kedua, ditetapkan susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga, adanya pembagian dan pembentukan tugas ketatanegaraan yang bersifat fundamental.